Assalamualaikum Bapak Lasiman, selamat siang Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang. Nah, bagaimana kabarnya Pak hari ini? Alhamdulillah sehat walafiat, tak kurang suatu apapun. Alhamdulillah. Nah, Amin. saya mau nanya nih Pak, Ya. Bapak Lasiman ini sudah berapa lama Pak bekerja di SMK Muhammadiyah Prambanan ini? Bekerja di SMK Muhammadiyah Prambanan ini kurang lebih 28 tahun sampai November besok. Sudah lama ya Pak. Ya. Nah, selama 28 tahun itu pasti ada dong Pak untuk suka maupun dukanya. Ya. Selama Bapak mengajar di SMK Muhammadiyah Prambanan itu, suka dan dukanya itu apa saja Pak? Suka dan dukanya, untuk sukanya ini karena saya bekerja lebih dekat, lebih efektif untuk transportasinya, dan anak-anaknya itu sangat menyenangkan untuk prakteknya, terutama praktek pada waktu itu di jurusan listrik, di bengkel listrik saya jadi tolomen. Sukanya. Untuk dukanya karena saya sebagai pekerja lapangan harus bekerja di ruangan atau di kantoran, itu yang membosankan saya, atau dukanya seperti itu. Jadi membosankan saya sampai bertahun-tahun saya harus menyesuaikan diri. Oh iya, berarti banyak ya Pak pengalamannya dari 28 tahun itu. Setahu saya Bapak kan mengajar tapak suci ya Pak di sekolah kami ini. Nah, maksudnya sekolah kita Pak. Nah, alasan Bapak memilih untuk mengajar tapak suci di sekolah kita ini kenapa Pak? Alasan yang pertama atau yang kuat, kita itu hidup di lingkungan SMK Muhammadiyah atau di naungan Muhammadiyah. Salah satu perguruan yang dimiliki Muhammadiyah hanya tapak suci, dan kita harus menghidup-hidupi, harus punya benteng atau yang kita miliki di Muhammadiyah itu cuma tapak suci. Kita, jadi saya harus ikut ke tapak suci, harus sampai cita-cita saya sampai pendekar. Itu. Tapi sekarang Bapak sudah masuk dengan cita-cita itu Pak sebagai pendekar? Belum, karena sewaktu mau kenaikan tingkat mesti ada acara yang dibarengi dengan sekolahan yang tidak bisa ditinggalkan. Itu. Untuk jadwal tapak suci itu di hari apa saja Pak? Kalau yang kemarin-kemarin di sini itu jadwalnya di hari Selasa dan Sabtu sore. Itu setelah bakdo asar 2 kali dalam 1 minggu. Oke, baik. Selama Bapak mengajar tapak suci ini pasti ada kan Pak prestasi-prestasi yang sudah diraih oleh murid-murid Bapak, murid-murid didikan Bapak. Nah, mungkin bisa disebutkan prestasi apa saja yang sudah diraih? Oh iya. Ada prestasi dari tapak suci itu. Yang pertama waktu tahun 2000 itu tingkat nasional juara 1 di Jakarta, itu yang bernama Prabowo. Terus yang kedua juara 1, juara 2, juara 3 di tingkat Serayu Cup di Wonosobo. Terus yang ketiga itu ada juara-juara, ada beberapa juara yang tingkatnya cuma di Kodia, itu di gedung KONI itu AFC, itu ada juara 1 dan 3. Itu prestasi-prestasi yang dicapai anak-anak tapak suci yang dari SMK kita. Wah, sungguh membanggakan sekali ya Pak. Ya. Pengalaman pertama kali saat Bapak mengajar tapak suci itu bagaimana Pak? Pengalaman pertama. Pengalaman pertama itu juga kalau ketemu anak-anak yang badannya keker-keker itu ya agak grogi, tapi apapun jadinya kita harus bisa mengendalikan diri karena kita sifatnya mendidik atau mengajar. Tapi kalau nanti kita sifat groginya diperlihatkan, anak enggak pede. Tapi Bapak tuh menurut saya tuh keren sekali gitu Pak, bisa mengajar tapak suci. Karena tapak suci itu sepertinya di sekolah-sekolah lain tuh mungkin kurang ya Pak tapak suci. Untuk tapak suci itu pada dasarnya itu tidak cuma diajari secara ragawi. Untuk mengajarnya itu harus secara face to face, harus bisa menguasai jiwa anak masing-masing, harus bisa dikuasai anak, harus bisa dimengerti oleh anak-anak. Kalau sekedar mengajar tapi nanti hasilnya nol, itu sama saja.
Jadi harus mengajar itu secara sedikit-sedikit harus dikuasai anak, harus dimengerti pada anak, harus sampai ke hati anak-anak itu. Nah, untuk murid didik Bapak, itu ada enggak Pak yang sabuknya itu setara dengan Bapak? Sudah mencapai itu gitu Pak? Kalau murid-murid saya itu malah lebih tinggi. Sekarang malah sudah ada yang tingkat pendekar. Seperti Mas Kembar, Pak Pardono Pardani itu dulu murid saya dari SMK juga. Itu sekarang sudah kader kepala di atas saya. Tapi secara secara pengalaman tetap dia masih menghargai atau mengakui sebagai saya sebagai gurunya atau pelatihnya itu. Oke, baik. Nah, yang terakhir nih Pak, ada nggak motivasi dari Bapak untuk murid-murid di sekolah kita ini Pak? Ada sebenarnya untuk anak-anak kita. Yang penting anak-anak itu ada maunya, semangat ikut. Itu nanti ada kalau ada setiap ada action kenaikan tingkat itu kalau dia ikut itu ijazahnya akan berlanjut terus sampai nanti bisa ke tingkat pelatih atau tingkat pendekar. Itu nanti kalau dia sudah mencapai ke puncaknya itu dia merasakan ternyata manfaatnya yang disampaikan Pak Lasiman seperti ini kegunaannya sekarang. Nah, baik, terima kasih banyak Bapak Lasiman karena sudah bersedia hadir di studio tercinta kita ini. Dan juga terima kasih Bapak sudah mau meluangkan waktunya untuk berbincang-bincang santai dengan saya. Ya, sama-sama. Saya juga mengucapkan terima kasih. Alhamdulillah sudah bisa hadir di studio ini untuk berbincang-bincang atau sharing dengan siswa-siswa di sini atau di studio ini dengan diterima dengan baik. Alhamdulillah, saya juga mengucapkan banyak terima kasih. Ya, semoga Bapak sehat selalu dan Amin. selalu diberikan perlindungan sama Amin. Allah Subhanahu wa taala. Amin. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan kepada kalian semua. Mohon maaf bila ada salah kata. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.